Gen Z dan Gen Alpha is living in such a confused and destabilized world. We have lived in a financial world di mana it is almost impossible with a stable job you can buy a single family house di DKI Jakarta Jabodetabek. Gue sangat bingung dengan ada level-level tertentu di society yang society memaksakan bahwa oh dia adalah seorang pejabat, oh seorang dia adalah CEO. Karena I lived in societies di mana CEO Maersk, which is shipping company terbesar di dunia, itu naik kereta. Kalau lu lihat itu setiap hari, oh sama di kita nih. Banyak orang ngerasa bahwa oke, gue di middle class, kok dia lebih kaya dibandingkan gue punya privilege yang gue nggak punya gitu. Guys, lihat, lu di middle class nih, Ya. ada orang di bawah lu yang iri dengan apa yang lu punya sekarang, dengan apa yang lu pakai sekarang. Ketika gue di titik terendah di kehidupan pribadi gue, what I could do is just keep on, kalau kata Finding Nemo, keep on swimming. Just go through it, let the time heal you. Lama-lama you will learn from it. Nggak usah dipuji atas sesuatu yang memang kewajiban lo. Ya, tugas lu. Tugas lu. Dan banyak orang di negara ini kayak, ya lihat dong, gue udah capek-capek kerja ABG. Ya emang itu tugas lu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang pernah kita ajak ke Suara Berkelas tapi baru bisa sekarang. Ada Andovi Dalopez. Terima kasih Suara Berkelas. Thank you ya, udah ngundang Dalopez yang benar. Soalnya Dalopez yang satu lagi, ketika dia di sini terus ngomongin One Piece, kecewa gue. Kenapa? Kayaknya Suara Berkelas harus lebih riset tentang tamu-tamunya ya, apalagi seorang Jovia Dalopez yang tidak pantas. Dia tidak pantas untuk ada di Suara Berkelas. Ya, jadi saya mana kamera gue sini kan? Yeah. Jovia Dalopez, Anda tidak pantas. Tidak pantas dia ada di Suara Berkelas. Tidak pantas apa yang lu nonton Jovia Dalopez Suara Berkelas terus lu mikir ini gak bisa. Dia dari omongan cinta dia, ya udahlah, gue terima dia omongan cinta dia, whatever lah. Tapi soal One Piece dia, aduh Tuhan, please itu membuat dunia komunitas anime para wibu kayak wow, tidak pantas. Tidak dikasih platform untuk dia bicara. Karena Jovia Dalopez mending disuruh diam saja. Tapi di luar dari itu boleh lah. Di luar itu gue kasih deh. Gue kasih lo kesempatan untuk autocorrect apa yang disampaikan oleh Jovia Dalopez di episode Suara Berkelas. Apa yang lo ngerasa dia kayak asbun atau tidak pantas itu? Gak ada yang butuh di autocorrect aja. Gak ada yang butuh di autocorrect. Ya, cuman dia gak usah ngomong aja. Itu aja. Gak itu. Gue ini ya. Soalnya gue pingin cuman korean jokes tidak pantas aja sih. Dan akhirnya gue bisa pakai jokes itu. Tidak pantas. Alright. Lo apa kabar? Baik. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Ya, wow, itu, bisa lu share ke kita penonton 2 tahun terakhir berarti apa? 2024 kan? Ya. 2024, a lot of things. Ya 2024 awal tentu musikal polarisasi. Musikal polarisasi yang gue sama Kajo bikin menjelang pemilu 2024 sama sama pilkada 2024. Itu yang besar dalam hidup gue. 2025, 2026 lebih ke hal-hal pribadi yang gue ngakuin, maksudnya di luar dari on cam ya. Tapi ya itu sih, yang kalau gede yang mungkin publik tahu secara umum ya polarisasi. Itu yang mungkin orang tahu. Yang orang nggak tahu yang versi behind the scene tapi lo oke untuk sharing. Ya mungkin lo gak pernah sharing di podcast lain. Apa yang menarik? Apa ya? Nggak menarik juga. Maksudnya I'm really into kesehatan sekarang. Oke. Gue tahu itu terkesan sangat boring, tapi ya kayak abis ini aja gue langsung lari sama tim lu tadi. Ini dekat velodrome ya, gue mau lari. Soalnya gue mau lari di GBK abis ini, tapi kan jauh, jadi gue langsung nyari tempat lari enak mana ya. Masa getting into the habit of consistency untuk workout. Karena dari dulu gue kecil suka main basket kan. Tapi it's not something that I really focused on. Karena ketika umurnya masih muda, tubuh lu kan luar biasa kan. Tapi ketika sekarang udah 32 tahun, tubuh tidak seperti dulu. You gotta prepare to train, ada rest day-nya. Ya very old people stuff lah. Ini anak-anak muda langsung dengerin ini kayak, saya tidak mengerti Andovi. Tapi ya itu ya, so far my health is very important. Jadi itu yang gue benar-benar fokusin secara pribadi 2 tahun terakhir. Dan Jovia juga bilang hal yang sama. Ya Jovia ngikutin gue memang. Ya Jovia memang tidak pantas untuk ini. Enggak. Ya sama sih, karena kita juga sadar kalau gak sehat apa gunanya
hidup di dunia ini kan. Maka kesehatan tuh benar-benar penting. Itu sih. Itu so far kalau personal stuff. Ya, gue mau masuk ke POV dari tadi lo kayaknya sangat dekat sama Kaju gitu ya. Ya. Apa yang gue nggak tahu, apa yang mungkin kelihatan di kamera tuh oke aja, tapi behind the scene, di balik layar, gimana hubungan lu sama kakak lu dan apa yang bisa di-share ke teman-teman? Hubungan gue sama kakak gue fine aja. Maksudnya gue sama Kaju mempunyai hubungan yang sangat bisa dibilang unik karena kita kan kerja bareng dari gue umur 17 tahun ya. Maksudnya kita ada nge-YouTube bareng dari gue nge-YouTube duluan, tapi maksudnya kita ada kerja bareng dari semester 1 gue kuliah kan. Jadi it's an interesting dynamic karena ya gue tahu pasti banyak kakak adik lain bekerja sama bareng ya. Bukan cuma kita doang di dunia ini. I understand, tapi kakak adik kerja sama di dunia entertainment industry pun gue tahu ada banyak kakak adik juga di entertainment industry. Tapi specifically di dunia content creating, specifically kakak adik yang lumayan keras kepala dua-duanya. Jadi our relationship is a bit weird karena ketemu tiap hari. Kalau kita lagi ada acara keluarga kayak ya lu lagi. Iya. Kayak itu sih. Tapi di luar dari itu we're just like any other brothers. Cuman ya itu, pernah gak lu ketemu orang, siapapun lu tanya, lu selalu ditanya, si dia gimana? Nah itu gue untuk kakak gue mau ketemu siapapun dalam hidup gue. Siapapun, orang baru, lu, orang lama, temen lah, kakak lu gimana? Selalu. Dan itu vice versa juga. Dia kalau ketemu orang, Andovi gimana? Kayak it's just, mau gak mau itu udah hidup dia dari kecil. Karena people know us as yes. Gue pernah disangka kembar sama banyak orang, padahal kita gak kembar. Dia sering banget dipanggil Andovi, gue sering banget dipanggil Jovi. Sering banget, dan bukan cuma sama orang lain, sama tim gue juga. Kajo. Oke. Dia juga sama, kayak it's just our lives are so interlinked, kayak ya kadang-kadang annoying, tapi ya mau gimana lagi kan, publik tahu kita seperti itu. Jangan kan gitu, nyokap gue aja kalau manggil Jovial, Novi. Oh iya salah. Tapi kan itu kan semua ibu-ibu ya, semua mama kok punya banyak anak kayak panggil nama-nama anaknya kan. Ya, so itu sih hubungan gue sama kakak gue kayak gitu sih. Atau pas dia manggilnya bener, hey Novi, kenapa mak panggil Jovial gitu? Iya, bener. Sama lagi, lu punya kakak adik juga? Iya makanya gue punya adik ya. Salah nama kan panggilnya kan. Tapi kan kalau itu kan, kalau gue di publik sih, gue bener-bener ini cerita lucu gak lucu. Gue pernah ada orang Kajo talk show di mana? Ini Kajo udah talk show ya, ibaratnya udah talk show 2 jam di mana? Berarti udah lama ya. Abis aja kan mereka Insta story. Terima kasih Andovi Lopez. Oke. Maksudnya kan kalau lu ketemu orang Jovi gue maafin lah kayak. Sorry gue maafin. Tapi ada yang kayak lu abis talk show dengerin orang 2 jam masih aja kayak thank you Andovi, kayak itu bukan gue itu. itu kakak gue kayak. Itulah hidup kita selalu bakal dibingungin mana yang mana. Iya. Mungkin kalau gue masuk ke pertanyaan yang lebih agak serius, yaitu gue sempet baca beberapa artikel yang bilang jangan pernah bekerja bareng saudara lu sendiri gitu. Oh iya, which is itu sangat sensitif gitu. Apalagi kalau cowok sama cowok kan ego ketemu ego, kayak gue sama adik gue tuh bisa jadi gue bilang dia gak mau dengar dari POV adik gitu. Masuk ke dunia kalian, gimana transisinya bisa long lasting? Apa yang menarik? Gue setuju 100% dengan artikel itu. Dan gue gak bercanda. Untuk kerja bareng sama seorang saudara, apalagi seorang Kajo ya, kan banyak saudara yang baik juga. Seorang Kajo itu you need mental yang kuat and kesadaran yang kuat. Gue ngomong ini karena Kajo tuh orangnya keras, not in a bad way. He tries to bring the best out of you. Dan untuk bagi baik orang, gue gak mau ngapain. Nah Kajo tuh dari dulu emang selalu kayak, Andovi lu bisa lebih. Mungkin ini terkesan sangat so cute, so nice. Enggak juga. Dan bagi yang paham. Kayak banyak orang ekspektasi dia terhadap gue mungkin sangat tinggi. Sehingga gue harus perform di level dia. Sedangkan gak harus selalu. Ya kadang-kadang iya. Right? Sometimes it's like, ya kenapa gini. Kayak, ya Kajo, ya itu lu. Don't put that expectation on me. Nah untungnya gue juga agak gila juga. Nah banyak orang capek loh dengan ini. Banyak orang gak kuat loh. Banyak orang juga ngomong itu ke gue.
bahwa gue juga give a big expectation to my team and stuff. Tapi gue nggak se-ekstrim kakak gue. Kakak gue tuh lumayan keras kalau soal itu. Jadi kalau lu basically gue setuju 100% dengan quote itu kalau lu tidak siap dengan tekanan dan pressure yang diberi. Bener loh. Gue I mean itu kebagusan dari bagusnya Kajo dan jeleknya dari gue ke Kajo. Yeah. Gue masih ingat pas masa-masa polarisasi kayak bisa tiap hari dia kayak ayo kita meeting untuk ini, untuk nulis lagu, ayo untuk skrip, untuk ayo. And sometimes as a human being lu tuh mau kayak Kajo udah lagu mau istirahat aja. Tapi ya akhirnya polarisasi terjadi, musikal sold out segala macam. Tapi ya again, kalau lu nggak kuat mental kerja sama saudara lu, adik kakak segala macam, bisa sangat tidak menyenangkan. Gue sering banget bantu sama kakak gue soal ini, tapi ya it is what it is. Ya, tapi gue setuju dari POV ketika lu dikelilingi atau lu punya satu orang yang nge-push lu tapi to be the better version of yourself, itu menurut gue mahal sekali, itu nggak semua orang punya. Karena gue bisa aja mageran hari ini, tapi karena gue kerja bareng kakak gue, itu di-push habis-habisan karena dia juga mau versi adiknya lebih baik dibandingkan dia. Mungkin itu tujuannya. Gue tahu itu tujuan dia. Bukan berarti kalau gue tahu tujuannya itu gampang. Gue tahu lu mau ke mana, tapi damn it, gue capek weh. Itu sih. Sekarang gue masuk ke sisi personal Andovi gitu ya. Gue tahu lu berapa dekade terakhir lu berkarya gitu. Dan pasti namanya juga orang berkarya dalam jangka waktu yang lama, pasti ketemu sama yang namanya gagal itu. Definisi gagal lu versi 10 tahun lalu dengan definisi gagal lu yang sekarang, apakah ada perubahan, ada transisinya? Menarik. Atau pertanyaan menarik. Lu ngerasa sama-sama aja, gagal ya itu gagal. Ini definisi gagal gue 10 tahun yang lalu sama sekarang. That's a great question. I would say one of the biggest differences, salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah 10 tahun yang lalu gue merasa kalau tidak mencapai titik tertentu di views, di likes, di komen, secara numbers, gue tuh kayak aduh gue gagal nih. 10 tahun lalu berarti gue 22, ya pas, ya 2016 kan. Ya 2016. Kayak mungkin di saat itu gue kayak aduh gue gagal nih dalam aspek X, Y, Z, number segala macam. Itu satu sih ya. Kalau sekarang not so much, I really don't care to be honest. Kalau sekarang it kayak udah. Tapi itu kan lebih ke surface ya, itu lebih ke surface ya, ke numbers all that stuff. Yang lebih mendalam gue merasa dulu, mungkin karena gue masih 22 tahun ya. Dulu there was a quote unquote plan. 2016 berarti Skinny News 24 baru 1 juta subscribers. There was a plan. Oke, gimana nih cara kita 1,5? Gimana cara dia di 2 juta subscribers? Gimana dari 3? How do we A, B, C, D, E, F, G? There was a plan. Sekarang, kadang kalau plan itu tidak terrealisasi, masa gagal. Kalau sekarang gue lebih ke kalau sebuah plan tidak terrealisasi, terus kenapa? Apa alternatifnya, lu bisa apa? Kalau dulu you have to really stick to the plan, right? Apalagi dulu gue sama Kajo, kalau sekarang kan udah gak kerja sama seintens ini sama Kajo. Kalau dulu tuh kalau kita gak gini, kita gini. Gini, kita gini. Kalau plan yang gak terjadi, kita kayak aduh gagal nih. Kalau sekarang, kalau plan gak terjadi, ya udah, it's okay. Next stepnya apa alternatifnya, how do we self correct? Lebih gitu sih, karena gue juga sadar dunia ini gak akan selalu bekerja sesuai dengan apa yang lu rencanakan. And as I get older, I understand that more. Tetap sakit ya. Tapi I understand it more dibanding ketika gue masih muda, di mana enggak harus sesuai A, B, C, D, E, F, G gitu. Itu sih perbedaan gue sama 10 tahun yang lalu. Tapi that's a great question. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif Suara Berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass langsung bareng aku dan Ko Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa.
Khusus 30 orang serius ya. Dan itu menarik ketika lu bilang tadi as I get older, misalnya kadang kesimpulan itu harus lu jalanin dulu. Karena kesimpulan itu tuh lu dapet setelah lu jalani dulu prosesnya, which is dalam 1 dekade terakhir, baru ada pada kesimpulan sekarang, oke, mungkin pada waktu itu gue hanya fokus pada views atau numbers ya doang gitu. Padahal di balik itu lebih penting effort gue. Gue waktu 2016 pun gue gak fokus ke views sama numbers. Gue gak fokus. Tapi di 2016 tetap kayak, aduh harusnya di bulan ini kita dapat tambahan 50,000 subscriber. Aduh gak jadi nih. Aduh berarti plannya gak berhasil dong. Oke. So I was harder on myself. Kalau sekarang if I don't reach a goal, I'm not that hard on myself. Kalau dulu if I don't reach a specific goal, tapi bukan berarti gue dulu peduli sama views and numbers, peduli tapi nggak sebegitunya, tapi lebih ke, aduh kok plannya nggak berhasil lah. Kalau sekarang mah ya udah terus what's the alternative, apa solusinya gitu. Pada waktu itu ketika nggak berhasil, lu ngapain? Langsung kayak, kerja lebih keras. Ini oke, berarti plan ini bego, berarti cari strategi yang lebih bagus. Kalau sekarang ya udah, it's okay. I think it's maturity, lebih ke maturity sekarang kayak, oh ya udah oke. What's the viable solution? Apa yang membuat ini gagal? Kalau dulu, aduh ini gagal gara-gara gua nih, kurang nih kayak gitu-gitu. Right? You blame on yourself. In some ways that's true. In some ways ya you have to blame yourself juga. Sekarang pun kalau gue gagal, I blame myself. Tapi gue juga mempunyai tanda kutip maturity dibanding 10 tahun yang lalu untuk melihat apa nih faktor-faktor internal eksternal yang bisa melihat. Jadi gue lebih ke bird's eye view sekarang. Lebih karena gue udah lebih zoom out lah. Kalau dulu sangat zoom in. Sekarang gue lebih zoom out, bisa melihat what's work, what doesn't work, what works gitu. Kalau gue balik pertanyaannya, definisi lebih berhasil kah? Atau definisi lu sukses itu seperti apa sekarang? Mungkin apa yang berbeda versi 10 tahun terakhir? Mungkin kalau tadi mungkin gue happy dengan viewsnya tinggi segala macam. Tapi sekarang definisi berhasil lu gimana? Definisi berhasil gue dari dulu sampai sekarang sama aja. Nggak pernah berubah. Definisi berhasil gue adalah kalau gue bahagia dengan apa yang gue lakukan. Itu gak pernah berubah. Dari gue 17 tahun sampai gue sekarang. Never change. Yang mindset soal kegagalan itu sedikit berubah karena I got older to see bahwa kegagalan bukan segalanya. Tapi kesuksesan gue gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Gue sukses kalau gue merasa bahagia dengan apa yang gue lakukan. Nah bahagia itu kan sangat subjektif ya. Ya itu dia, justru itu indahnya. Indahnya gue gak pernah dari dulu merasa terpressure dengan semua orang lain di hidup gue. Gak peduli gue. Gue benar-benar gak peduli. Karena gue sangat subjektif terhadap kebahagiaan gue. In a way that's very good, in a way that's very bad. Tapi again, standar barometer kesuksesan orang gak pernah menjadi standar barometer kesuksesan gue. Gue melihat orang lain viewsnya tinggi, subscribersnya tinggi, duitnya banyak, I don't care. Gue lihat orang lain ini apa, gue nggak care. It's good for you, tapi that's not for me. Nah bagi gue, ya gue bahagia-bahagia aja dengan apa yang gue lakukan gitu. Kayak tadi pun kayak sebelum off camera lu ngomong kayak, lu ada proyek apa sekarang? Gue dengan tangan tenang gue ngomong, gue gak ada proyek apa-apa yang besar, gue cuma ada main D&D bareng teman-teman gue. Nah mungkin bagi banyak orang kayak, masa lu Ando Vida Lopez lu gak ada proyek ini? Gak ada, gue cuma main D&D sama teman-teman gue. Maksud gue kayak, bagi banyak orang, berarti lu cuma itu ya? Bagi gue kayak, enggak, gue menjalankan hidup gue. Kalau menurut lu itu cuma itu ya, terserah hidup lu. I learned since a long time ago, karena ini mungkin orang agak aneh melihat gue karena gue tuh nggak terlalu tua secara umur. Secara umur gue nggak tahu, gue 32 ya. Tapi secara industri I've been this since I was 17 years old. I've been content creating since this industry gak ada. Again, gue bedain ya. Dari dulu artis cilik udah ada. Dari dulu. Main di sinetron. Dulu yang bikin konten siapa? Oke? Cuma beberapa. Dan dulu industrinya belum ada. And I've been here since the industry belum ada. I've been here since the industry belum ada until the industry ada. Gue sama sekali bukan artis cilik. Gue sama sekali bukan artis. Gue bukan sinetron. But I've been in this industry since before content creating was an industry.
Sampai sekarang content creating is the industry. Dan dari dulu sampai sekarang gue merasa kayak kesuksesan bagi gue ya gue bahagia bikin sesuatu, gue bahagia bikin konten, gue bahagia main game, gue bahagia suka nonton One Piece, gue bahagia nge-gym, gue bahagia bikin musika. For me I never cared what other people think. Bahkan tadi gue mau lompat ke ketika lu bilang sebelum ada industri ini lu udah masuk ke sana. Bahkan Jovial udah memprediksi bahwa YouTube itu lebih dari TV kan. Iya, dia ngomong, dan ketika itu ya banyak orang kan ketawain omongan dia. Ketika hari itu banyak orang menertawakan kita, banyak orang kayak apaan sih lu so tau lu, banyak orang kan fokus ke lagunya kan. Lupakan lagunya kan itu yang Lex yang bikin. Tapi dari situ pun orang menertawakan kita, and kita diketawain TV executives back in the day. Back in the day TV executives really laughed at us. Siapa sih ini? Ya sekarang siapa eksekutif TV yang gak punya channel YouTube? Iya itu poinnya gue. Maksudnya at the end of the day is, it's fine. Who cares? Dan ini menurut gue salah satu hal yang banyak orang nggak suka sama gue dan Kajo karena let me rephrase that. Banyak orang menaruh standar mereka dengan seharusnya lu dan Kajo XYZ gitu. Dan ini mungkin salah satu life lessons yang gue benar-benar dapat. Jangan pernah membuat standar dan barometer orang lain menjadi titik standar dan barometer lu. Itu aja sih. Makanya gue tuh gak pernah ngejudge orang kayak dalam titik hidup mereka apapun. Good for you. Tapi itu butuh waktu tuh sampai. Tapi masalah gue dari dulu udah kayak gini. Dari dulu gue udah kayak gini. Jadi gak pernah berubah soal itu. Itu yang ingin gue tanyain dari tadi. Maksudnya lu udah di level kayak terserah apa kata orang gitu ya. Udah di level mungkin pede-pede aja gitu. Gue kira karena udah ngelewatin fase di bawah yang emang berat sekali, which is lu harus menghadapi orang, lu harus jadi orang gak enakan. Berarti lu gak ngelewatin itu sama sekali? Ngelewatin in a sense, semua orang ngelewatin fase awal-awal di mana you went to the growing pains, banyak orang gak percaya, people hated you, lu gak enakan sama orang. Tapi kan tadi pertanyaan definisi kesuksesan. Mau tuh dari kecil sampai sekarang, dari dulu ketika orang nanya kenapa mau bikin YouTube, karena gue mau bahagia. Membuat video membuat gue bahagia. Kalau sekarang kenapa lu bikin video YouTube atau bikin video? Ya karena gue tahu itu ada karir, ada duit, ada itu, which is fine. Again, which is fine. Banyak orang bilang setiap kali gue ngomong ini, oh you're attacking us, berarti lu merasa terserah gue nggak, which is fine. Tapi imagine doing something when you knew there was no money for it. Just imagine. Itu dia. There's a big difference though. Imagine you did something, you knew there was no money for it. And sometimes that's one of the best things you can do in life. Sometimes that is one of the best things you can do in life. And gini, gue sadar statement itu datang dengan banyak privilege. I get it. Not a lot of people bisa melakukan sesuatu tanpa ada kemauan untuk membuat duit. Look, I get that. Gue di sini nggak ngomong, kalian semua nggak perlu. Enggak. Look, I get it. Nggak semua orang mempunyai privilege seperti itu, dan gue sama Kajo mempunyai privilege seperti itu. Banyak orang juga kira gue sama Kajo datang dari keluarga super kaya. Tidak. Kita benar-benar middle class. Mama seorang diplomat yang jujur. Seorang yang kerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat yang jujur, yang berintegritas. Rumah cuma satu di Depok Timur. Depok 2 Timur jauh. Setiap hari gue dulu SMP naik kereta dari Depok ke Jakarta untuk SMP Santo Belarminus. Cuma karena gue sama Kajo ngomong Inggris karena tinggal di luar negeri, banyak orang kira kita super privilege. Gue sama Kajo super privilege dari segi pendidikan, Dari segi pendidikan, kita super privilege. Tapi kalau dari segi duit, kita middle class, which is also a privilege. Being middle class in this country is also a privilege. Setuju. Tapi banyak orang mengira kita di top of the 1% because we speak English and we were educated abroad. Bahkan ketika dia dari India, karena nyokap gue di posting di India dan Kajo posting di Denmark, mau kuliah, kan kita juga mau kuliah di luar negeri. Mama pun ngomong, Andovi, Joe, dan Pasca, Mama gak punya duit untuk sekolah kamu di luar negeri. Kamu harus balik dan sekolah di Indonesia.
people think kan banyak orang yang punya duit di sini, sekolah di sini, punya duit ke luar negeri. Ini di luar dari beasiswa ya, di luar dari beasiswa. My mom told us, jujur, mama dan papa, kita nggak punya duit untuk sekolahin kamu lanjut untuk perguruan tinggi luar negeri, kamu harus balik ke Indonesia. So we are very privileged secara pendidikan, tapi we came from a middle class family. Ini gue ngomong ini karena selalu kalau ngomongin duit, selalu the number one thing is, oh kalian enak, kalian privilege. Gue akuin, privilege betul secara pendidikan, secara middle class adalah sebuah privilege. Udah, I understand, gue ngakuin. Tapi di luar dari konteks itu, dari konteks itu, terkadang di hidup banyak decision yang kita lakukan dengan lensa tujuan akhir finansial. Dan menurut gue, bukan itu salah, tapi bukan berarti itu lensa yang selalu tepat. Contoh paling nyata, ketika awal-awal bikin YouTube, video YouTube, kita dapat duit pertama dari YouTube ya, di luar dari job-job MC off air ya. Dari YouTube pertama tuh gue bikin channel itu 2011, baru 2016 awal, 2015 akhir starting to get AdSense money. Jadi 4 years. 4 years to monetize. 4 years to monetize. Dan saat itu pun gak ada pemikiran untuk monetize. Gak ada, paham gak? Karena belum ada. Sistem itu belum ada. Karena gak ada kiblat juga pada waktu itu. Gak ada. Jadi ya, again, sometimes in life when you make decisions, tujuan utama akhir lensa finansial bisa menjadi pertimbangan tapi jangan menjadi pertimbangan utama. Itu maksud gue. Dan kebanyakan orang itu selalu pertimbangan utama. Kebanyakan orang selalu ngomong, mana ROI gue mana? Ini lucu. Gue punya coffee shop namanya Mad for Coffee Cipete. Ini bukan plugin ya. Which is itu yang bareng Abigail ya? Enggak. Itu Mad for Coffee itu gue sama orang lain. Mad for Coffee itu coffee shop vegan lah di Jakarta juga. Kalau lu nanya gue apakah coffee shop itu bisnis yang alluring dan bikin banyak duit, enggak. Tapi visi misi gue sama teman-teman gue ketika bikin Mad for Coffee, kita mau bikin kopi yang ada alternatif dari dairy, jadi plant based. Jadi oat, soy, segala macam. Itu tujuan utama kita, biar tunjukin enak kok kopi yang nggak pakai susu, bisa kok pakai oat, pakai soy, whatever. Kalau purely kita lihat on a base to base perhitungan matematika, di tahun kedua kita tutup. Tapi bukan itu. Tapi kita lihat dari base, next sekarang 5 tahun udah berjalan. Sustainable iya. Sustainable iya. Apakah gue bisa hidup dari itu doang? Enggak. Tapi at the end of the day, karyawan bisa dibayar gak? Bisa operasionalnya bisa jalan gak? Iya. Itu bisa jalan gak? Iya. Jadi sekarang kalau tujuan akhir kita kayak, ada gak ya coffee shop yang bisa alternatif dari dairy? Ada kok Mad for Coffee. Kasih ada. Kan itu tujuan kita. Bukan finansial. Kalau purely kalau lu kasih ke investor mau investment for coffee gak? Not really with these numbers. Nah, some people will call me stupid when my partners kayak, Dov, yaudah kalau gitu ngapain bikin coffee shop? Ya karena dari awal kita bukan ROI. Dari awal bukan, di tahun kedua harus balik ya, 3x, 4x, 5x. Nah menurut gue zaman sekarang, perbincangan tuh selalu kayak gitu, 3x, 5x, 4x. Lu gimana exit plan-nya? Gimana lu invest ke sini, exit plan-nya bagaimana gitu kan. Kayak, yaudah if it's for you, it works for you, fine. Tapi jangan menjadikan itu standar bagi semua orang. Itu aja sih. Gokil, gue udah mencatat lebih dari 5 poin. Waduh, dari apa Pancasila, gitu. 1. Oke. Poin pertama yaitu bahwa ekspektasi itu sebenarnya bisa membunuh lo. Ya. Kalau ekspektasi orang itu kayak pakai POV dia gitu. Wah lu kan ini, lu seorang ini, lu anak ini. Ya. Harusnya lu gini-gini. Ya. Kalau lu mau bingung menentukan hidup lu tanya semua orang. Ask everyone kalau kata Nafa Rafikan. Betul. Ask everybody else, not yourself. Ya, benar. Terus yang kedua kita ngomongin tentang bagaimana lo harus ngelihat dari kacamata privilege yang lebih dewasa gitu. Banyak orang ngerasa bahwa gue di middle class. Kok dia yang lebih kaya dibandingkan gue punya privilege yang gue gak punya gitu. Guys, lihat lo di middle class nih. Ada orang di bawah lo yang iri dengan apa yang lo punya sekarang, dengan apa yang lo pakai sekarang. Yang berikutnya yaitu kadang ketika lu memulai, orang itu akan memanggil lu bodoh, lu idiot, lu stupid gitu. Karena mereka mengasumsikan dunia dari kacamata mereka gitu. Dan mereka takut. Bisa jadi itu bentuk insekuritas mereka. Berikutnya yaitu bagaimana lu harus memulai sesuatu, kadang kacamatanya itu gak harus uang langsung gitu.
gue relate ketika gue berkarya itu baru tahun ke-5 bisa monetize dan lu tadi bilang di tahun ke-4 itu jadi menurut gue ada orang-orang yang memulai itu langsung POV-nya uang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kadang kalau lu jatuh sekali lu susah tuh bangkit karena tujuan lu uang. Dan berikutnya yaitu kadang kita tuh harus siap dalam POV tidak terus gak enakan gitu. Kayak kalau lu terus-terusan menghabiskan waktu untuk gak enakan, maka lu akan gak enakan sama diri lu sendiri. Iya, itu paling bahaya. Itu sekali. Gak enakan dan budaya sopan santun itu penting nih untuk orang Indonesia. Penting, menurut gue penting. There is an art to it. Tapi jangan lu gak enakan sama diri sendiri. It's different thing. Oke, mari kita deep dive ke ngomongin tentang privilege ya. Tadi gue sebenarnya udah ikutin Andovi itu sejak lama ketika lu cerita tentang ibu lu diplomat, which is diplomat yang jujur. Karena gue juga background gue HI. Jadi gue tahu nih diplomat yang jujur baik banget. Gue berani ngomong ini. PNS, bukan cuma diplomat, PNS yang tidak jujur. Itu baik banget. Dan nyokap gue salah satu yang gue sangat bangga. Dan itu salah satu kebanggaan yang gue bisa ngomong gini. Lu taruh anak-anak PNS yang gak jujur lain ngomong sini. Mereka gak bisa ngomong seenak ini. Wah, gue dengan tenang ngomong, my mom is one of the cleanest, most integrity person I've ever known. Dan itu mahal. Itu jauh lebih mahal daripada rumah di Pondok Indah yang kalian semua beli. Iya, gue berani ngomong itu karena gue tahu orang-orang yang beli rumah di Pondok Indah yang segala macam itu. I know. Jadi kayak enak banget gue bisa ngomong itu leluasa ini gitu. Apalagi mereka yang mungkin dalam tanda kutip PNS punya jabatan gitu. Jadi orang kan langsung menyimpulkan, oh lo pasti punya mobil A, rumah ini. Tapi kalau yang kategori jujur, orang kan jarang bahas. Iya. Gue mau masuk atau mau digas ke sana gitu ya. Apa lesson yang lu dapetin dari ibu, yang lu apply sampai sekarang, ini mana mungkin Andovi atau Jovial kecil yang pernah kecil di luar itu, kayak waktu itu kan kalian bisa aja ngelihat dari kacamata, wah gue beruntung sekali ya sekolah di luar gitu. Tapi lu nggak sadar karena lu ngelihat, wah ini mungkin orang tua gue kaya, kan anak kecil nggak paham kalau orang tuanya di luar negeri, jadi orang tua gue kaya, tapi nggak paham bahwa itu emang tugas negara untuk ngeposting diplomat itu. My mom is an amazing human being. And my dad, tapi spesifiknya kita ngomong soal masa diplomat ya. Nyokap bokap gue tahu, nyokap gue dan Kaju dan Kapaska tahu bahwa kehidupan gue sama Kaju dan Kapaska tuh nggak normal. Gak banyak orang yang bisa 4 tahun pergi ke luar negeri, balik ke Indonesia. 4 tahun pergi ke negara lain, balik ke Indonesia. 4 tahun balik ke Indonesia. Karena nyokap bokap gue tahu kehidupan anak-anak gak bakal normal. Nyokap gue always puts that perspective in your mind, in our minds. Contoh, ini gue kasih contoh. Andovi ngomongin apa sih, gue kasih contoh. Gue tinggal di Kaju lah di Amerika karena nyokap, tapi gue belum lahir, jadi gue dari gue aja deh. Gue TK sampai TK gue di Norwegia, abis itu gue balik di Oslo, gue balik ke Jakarta. Abis itu SD SMP gue di Denmark di Copenhagen. Abis itu SMP gue balik ke Jakarta. Abis itu SMA gue ke India. Jadi gue selalu bolak-balik. India gue bolak-balik. Denmark, kalian silakan Google ya, Denmark one of the most negara paling maju dari segi parameter apapun yang kalian parameter welfare, ini ke security, happiness, lu silakan Google. Everything. Gue siapa di Denmark karena itu naik public transportation. Tiap hari. Ya, karena orang Denmark juga naik public transportation. Itu bukan hal yang membanggakan. Semua orang naik bus kereta ke sekolah, gue setiap hari naik bus kereta ke sekolah. Pas gue balik ke Indonesia, rumah gue di Depok. Rumah gue di Depok Timur. Sekolah gue di SMP Santo Belarminus, Jakarta. Which is Jakarta Pusat. Jauh. Terus nyokap gue ngomong gini, Andovi, sekolah kamu jauh. Sekolah kamu jauh. Kamu gak apa-apa sekolah di sini kan, mama mau taruh kamu di sekolah Katolik lah kan. Keluarga gue Katolik, bokap gue selalu mau taruh gue di sekolah Katolik. Maka Kaju Canisius, Kapasa Gonzaga, gue Belarminus. Tapi kita gak ada mobil. Kita gak ada mobil. Kamu tiap hari naik kereta ya ke sekolah. Bagi gue gak problem, karena gue dari 4 tahun di Denmark gue naik kereta mulu. Selama 3 tahun, kalau lu banyak orang gak percaya cerita ini karena mereka tahu gue sekarang. Itu poin. Nah, nggak tahu sekarang. Lu tanya semua teman-teman SMP gue, tanya semua guru-guru SMP gue. Gue selalu nyampe di sekolah jam 6 pagi di Jakarta karena gue berangkat dari jam 3.30 dari Depok Timur. Di situ, gue naik kereta dan itu KRL belum dibenerin sama Jonan ya, belum dibenerin sama Jonan. Itu KRL kayak gitu, gue naik ekonomi AC masih di akhir-akhir, segala macam sama nyokap gue. Dan nyokap gue selalu ikut sama gue pagi-pagi.
Di situ gue lihat orang Indonesia tinggal sesungguhnya, desak-desakan di kereta, semua orang mati-matian mencari kerja untuk ke Jakarta untuk mencari nafkah. Gue yang baru tinggal di negara paling maju di dunia, Denmark. Gue nanya, "Ma, Indonesia kayak gini ya?" Nyokap gue ingin kayak, "Itu dia Novi. Kamu tuh harus sadar, Indonesia seperti ini. Yang kamu lewatin 4 tahun di Denmark, itu bukan dunia. This is the reality of the world. Most people live like this." Yeah. Gue desak-desakan di KRL di tahun berarti berapa? 2008. Jadi ini dulu banget ya pas gue SMP. Setiap hari bangun jam 3.30 naik angkot 04, turun stasiun Depok Lama atau Depok Baru tergantung, jalan kaki, naik kereta KRL, turun di Gondang Dia naik bajai ke sekolah. Lu tuh gue hafal. I did not stutter, I did not blink for a bit. Gue masih hafal rutenya sampai sekarang. Setiap hari. Padahal kalau gue bisa aja loh jadi anak kurang ajar. "Ma, mobil." Nggak, nyokap gue ngomong, "Kamu udah di-build di Denmark, naik kereta setiap hari. Kok kamu hilang kebiasaan ini?" Hari ini, sebelum sini gue syuting di Serpong. Yeah. Hari ini gue naik kereta dari stasiun Jurang Madu, turun di Rawabuntu, naik Gojek ke rumah temen gue. Gue naik stasiun KRL, hari ini. Banyak orang gak percaya karena ya gue gak story-storyin. Iya, ngapain story ya. Tiap hari gue naik MRT. Lu tanya manajer gue. Tiap hari. Maka kecuali ke Kelapa Gading sini kadang gak ada. Ya udah, udah hidup. Sama lagi. Jadi intinya adalah nyokap gue tries to always let me know bahwa kehidupan lu di luar negeri itu bukan realitas kehidupan lu. This is the reality of 90% of Indonesians living. Jadi gua gak pernah segan, sesimpel itu hal sesimpel public transportation. Banyak orang di Indonesia, apalagi orang yang punya duit, minder. Naik public transportation, minder. That's the point, ya. Dari dulu, gue tidak pernah minder karena nyokap gue nge-instill value ke gue bahwa pertama tidak ada salahnya naik public transportation. Kedua, ini realitas hidup orang Indonesia. Jangan lu merasa lu tinggal di luar negeri dengan public transportation itu bagus. Apakah gue punya mobil? Tentu. Apakah gue naik mobil? Iya. Tapi my mom always instilled that value bahwa tidak ada salahnya gini. Dan ini realitas kehidupannya. Untuk naik public transportation. Sekarang way better than before, kita ada MRT, bagus banget. KRL kita udah oke banget karena zona. Masih banyak masalahnya tentu, Manggarai, aduh Tuhan. Banyak masalahnya, look we get it. Tapi itu yang my mom is amazing. Padahal I could have been that spoiled brat yang baru pulang dari Denmark. Mama gak mau kereta di sini jelek daripada Denmark. Mobil. Ya dong, gue bisa banget lo komplain. Ya. Mama, kan kereta bus di Denmark enak. Jauh setiap hari dari Depok ke Jakarta, aku mau naik mobil, mau atau enggak jemputan mobil. Enggak, kamu belajar naik kereta. Biar kamu lihat perbandingan sistem transportasi publik di Indonesia dan di Denmark. Lihat tuh. Dan dari situ gue sadar, dari situ mulai kebangun gue adalah, tunggu, kenapa sih public transportation kita jelek? Denmark semua ada kok. Mulai masuk, oh emang ini tugas siapa? Tugas pemerintah, tugas ini. Makanya gue tuh selalu I have a really high expectation of our government. Karena gue pernah tinggal di negara-negara yang governmentnya di sini nih. Yeah. Yang berkualitas. Berkelas. So I know better. Banyak orang selalu ngomong, Dov, kok selalu komplain sih? Kok selalu demo sih? Kok lu selalu ini sih? Karena I know what can be better. I know what can be better. Gue kayak, dan mungkin ini banyak orang gak suka karena ini bukan budaya Indonesia, tapi this whole ini agak out of topic. Di Denmark dan di Norway, menteri itu ngantri. Bagi banyak orang di Indonesia, orang tuh ngapa menteri itu ngantri. Bagi gue ya, ini gue ngomong langsung di podcast Suara Berkelas. Kecuali lu presiden dan wakil presiden, dan kecuali lu jabatan-jabatan fungsional pemimpin tertentu yang sesuai undang-undang, di luar dari mereka, yang lain ngantri. Gue gak peduli. Wow. Karena lu adalah public servant _servant, public servant. Gak ada hormat. Gue paling gak suka. Gue udah keliling Indonesia ya. The way we treat our pejabat. Geli gue. Di luar dari orang-orang tertentu, presiden, wakil presiden, pejabat fungsional titik level tertentu, di luar dari itu, pejabat tidak harus dihormatin. Clip this, rekam ke TikTok. For sure. Di luar dari mereka di posisi-posisi tertentu yang wajib ada
treatment SOP protokoler tertentu, I understand. Di luar dari itu, wah itu tolong. Dan itu nyokap gue selalu ngomong kayak gitu. Nyokap gue itu selalu nge-build bahwa ini tuh penting. Kayak as a PNS, nyokap gue sebagai PNS, ingat tugas kalian tuh adalah serving the people, bukan kalian yang di-serve. Makanya mentalitas ini harus disebar kemana-mana. Wow man. Iya. I love that. Gue suka banget ketika lo tadi cerita tentang pengalaman atau ilmu yang diberikan oleh ibu lo, tapi itu membentuk POV lu sampai hari ini. Karena menurut gue sering ketemu orang-orang yang baru naik dikit nih, lesin naik namanya. Itu udah langsung POV, wah gue gak bisa naik transportasi umum, gue takut segala macam. Gue suka banget. Dan why not, it's so much efficient. Daripada kita macet Jakarta, it's just logically, kita lupakan ego dan minder dan hal-hal gak penting ini ya. From a very time efficient standpoint, tau gak ironisnya apa? Orang-orang yang minder biasa naik mobil untuk apa? Ya karena gue terlalu kaya untuk ini, gue terlalu penting untuk ini. Kalau output hidup lu ada kekayaan duit, seharusnya lu naik public transportation. Iya dong, lebih murah, time is money. Jadi there's a disconnect. Orang-orang yang biasanya minder naik public transportation selalu merasa, aduh ya karena gue terlalu keren untuk ini. Right? Lah tapi kan kalau hidup lu run by money, this is way more efficient. Setuju. Tapi this is the counter argument. Tapi kan bang, nggak aman. Oke. Untuk gak aman, gak bersih, gak ini, gak nyaman. Himpitan gitu ya. Yaudah. Di luar dari kasus-kasus tertentu, di mana menurut gue tentu perempuan harus lebih ada keamanan. Itu tentu, di luar dari kasus-kasus iya tentu. If you are an adult male in this country, naik public transportation. Udah titik. Menurut gue, it will solve so many problems. Wow. Itu menurut gue. Ya ini kayak gue gak pernah gue bahas di Suara Berkelas dari POV ini. Karena jujur gue dari Haji Nawawi itu ke MRT Ben Hill, karena kantor kita di MRT Ben Hill. Itu naik transportasi umum. Mad for Coffee di Haji Nawawi. Oke, gue gak pernah. Coffee shop gue, awas ya gak datang ya, Suara Berkelas ya. Itu di Haji, oke lanjut. Lanjut. Gak apa-apa. Nah gue tuh selalu naik transportasi umum gitu. Dan ada momen dimana temen gue nanya gitu kayak, lu gak apa-apa naik transportasi umum setiap hari gitu. Terus gue kayak, gue selalu bingung dengan pertanyaan itu. Gue selalu kayak, emang Dov lu gak masalah? Apa masalahnya? Kayak, I understand, kayak, pasti lu bingung kan jawab temen lu gimana kan? Gue cuma bilang 10 menit nyampe. Itu. Sesimpel itu. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang menonton ini dan luar di Jakarta kayak MRT yang gue maksud itu cuma lurus doang loh. Tapi kalau lu naik mobil bisa 20-30 menit. Sejam lagi sejam Jakarta. Ya wow. Tapi itu ditempa dari POV seorang ibu yang memang ingin yang terbaik untuk anaknya. Bahwa semua orang mungkin ingin anaknya tuh lebih sukses, lebih berhasil, lebih nyaman segala macam. Tapi mental untuk membuat si anak ini bisa berada di level apa aja itu penting sekali. Penting. Dan di awal gue komplain, bangun jam 3.30 pagi, naik angkot, turun kayak, ma ini capek ma. Di awal gue komplain. Tapi hebatnya nyokap gue. Nyokap gue not just tell me to do it, she does it with me. Jadi lu bayangin, nyokap gue kan Kemenlu Negeri. Kantor di Gambir dong, di Pejambon. Karena kita bangun jam 3.30, kenapa sih pagi banget bang? Ya biar gak kena kerumunan semua orang, ya dong. Nyokap gue udah sampai Deplu jam 7 pagi dong. Padahal kan nyokap gue masuk jam 9 pagi. Tapi karena dia nganterin anak yang harus sekolah jam 7 pagi dan gue nyampe jam 6, ini very technical logistic. Berarti nyokap gue udah 2 jam sebelum dia masuk jam kantor udah nyampe. Nyokap gue still did it anyway. Bahkan nyokap gue bisa nggak ngikut gue. Ya dong. Tapi kayak ya kalau nyokap gue nyuruh gue lakukan sesuatu, ya gue harus lakuin juga. Ya dong. If you tell me to do something, ya you have to do it as well. Dan itu menurut gue yang benar-benar penting gitu. Tadi gue juga menangkap poin ketika lu bilang bisa jadi orang ngejudge Andovi atau ngejudge Bilal dari POV dia nih kenalnya sekarang gitu. Iya. That's why kalau lu bisa aja cerita tentang lu pernah naik kereta, lu pernah naik angkot segala macam. Banyak orang gak percaya. Iya. Even gue, karena gue lahir dan besar di Aceh, itu gue kemana-mana kan naik motor segala macam. Gue ketika di Jakarta misalnya naik Grab, naik motor biar cepet, itu udah biasa aja gitu. Udah terbiasa kena panasnya karena udah terlatih dari kecil. Dan kalau lu bisa tiba-tiba naik level, pendapatan lu lebih tinggi, ya lu bisa menyesuaikan kan. Betul. Gak kaget gitu, banyak orang lebih kaget. Bukan berarti kalau nggak ada rezeki jangan beli mobil, terserah lu hidup lu, tapi maksudnya always keep the options open gitu. Itu sih. Tapi ketika seseorang itu mencapai puncak kesuksesannya, keberhasilannya, bisa jadi ada ego yang masuk di kepala lu gitu. Pasti.
ego yang membuktikan bahwa kalau udah di level ini Andovi, jadi lo harus bisa menyesuaikan dong. Lo nggak bisa selamanya kasih akses semua orang bisa deketin lo. Lo harus punya eksklusivitas itu gitu. Lo pernah dibisikin itu dan gimana cara lo bisa berkomunikasi sama bisikan-bisikan itu? Gua nggak pernah dibisikin itu sama siapa-siapa. I'm very fortunate bahwa inner circle gua tuh sangat baik. Inner circle gua tuh nggak pernah ngomong lu gini dan pada dasarnya gue juga nggak merasa ini jujur ya ini mungkin terkesan sangat pick me, tapi gue juga nggak merasa sepenting itu juga kok. Paham gak sih? Kayak and I'm not saying that to be pick me, kayak pick me energy, kayak apapun bahasa Gen Z sekarang gue nggak paham. All I do is make videos. I'm not an really important person gitu. And gue ngomong itu bukan cuma as a statement, tapi kayak ya udah, just like I'm like any other functioning member of society. Kebetulan kerjaan gue bikin video. Kebetulan gue di dunia entertainment. Jadi gue nggak merasa harus ada special treatment semacam apapun. Gue nggak merasa. Beda sama para pejabat-pejabat yang merasa seperti itu. Oh, gue udah pejabat ya. Gue nggak merasa harus ada ego apapun. Nggak. Wow. Kalau lo ketemu dengan anak muda yang nonton podcast ini dan mereka masih 20-an gitu. Tapi masih kebanyakan gengsi itu. Kayak aduh ini gue kalau ketemu orang nih gue harus gini-gini ya sih. Atau gue harus punya ini gak sih baru bisa masuk ke circle itu. Gue juga merasa gue juga agak aneh karena again. Kalau kalian tahu kenapa gue selalu ngomong Denmark. Karena itu my formative years. Itu zaman-zaman gue dibentuk. Itu lama sih 4 tahun. Lama 4 tahun kan di Norway juga 4 tahun. Jadi 8 tahun di Skandinavia. Skandinavia tuh region dan negara-negara yang sangat egaliter secara pemikiran, secara budaya, secara everything. Jadi ketika gue tumbuh besar, gue dipupuk dengan value-value seperti itu, dipupuk dengan value-value egaliter, ya. Jadi gue sangat gimana ya? Gue sangat bingung dengan ada level-level tertentu di society yang society memaksakan bahwa dia adalah seorang pejabat, dia adalah CEO. Karena I lived in societies di mana CEO Maersk, which is shipping company terbesar di dunia, itu naik kereta, naik bus. Jadi kalau lu lihat itu setiap hari, sama di kita nih. Jadi gue tuh kejelekan gue adalah, ini ada yang pernah ngomong sama gue. Gue ketemu orang siapapun nggak pernah ini contoh nyata ya. Banyak orang kira gue sombong. Setiap kali gue talk show di talk show itu, terus ada pejabat yang datang atau ada orang-orang dengan penting dengan title datang. Misalnya salaman nih, gue boleh berdiri nggak? Boleh. Salaman. Banyak orang kayak gini. Banyak orang lihat itu. Ini anak muda yang tidak tahu diri. Karena ini sesimpel. Lu bisa argue itu budaya Indonesia, which I get. Terhadap orang tua lu, bagi orang yang kayak terserah, itu I understand. Tapi bagi orang yang punya pejabat atau CEO atau itu dan orang kayak gue kayak bro, dia cuma CEO company atau pejabat ini, why do you have to do this? Nah ada argumen ya, Dov lu kan gak ngerti, lu di budaya-budaya tertentu ada kesampingkan budaya-budaya dan kultur budaya. Itu menurut gua, again I can be completely wrong, itu membuat mental lu kayak selalu lu menganggap orang harus minder. Untuk orang-orang tertentu pemuka-pemuka agama, presiden wakil presiden oke, whatever, tapi di luar dari itu gue liat banget nih keminderan di society kita yang gede banget. Sedangkan gue privilege enough untuk di society yang sangat egaliter, sangat kayak ya gue lu ya udah. Nah, itu ada jeleknya juga ya BTW. Orang Skandinavia sangat individualistis, nggak tahu neighbor lu siapa, nggak tahu. Jadi there is a trade off, pros and cons ya. Paham. Tapi menurut gua itu akan menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar. Karena jadinya orang-orang yang merasa tidak harus gini, lu tahu hak dan kewajiban lu sebagai manusia. Ini hak gua nggak usah. Right? Again, and I'm not talking about culture karena gue paham di budaya-budaya tertentu pasti ada. Tapi di luar dari itu, gue
Ya. Sesuatu yang langka biasanya akan dianggap sangat spesial, which is sangat langka kita ngelihat pejabat publik naik transportasi umum. Nih, kalau emang hak lu untuk tinggal di negara yang memastikan keamanan lu, ya lu jangan berterima kasih ketika, terima kasih ya ternyata hari ini kita nggak macet. Itu defaultnya. Paham gak? Iya. Tapi banyak orang merasa itu nggak default system, nggak. Banyak orang merasa kayak, gue waktu itu pernah lihat kayak yang waktu banjir, bukan waktu banjir, sorry. Ada masalah apa, terus kepolisian dengan sangat baik meluruskan jalan di tol apa. Terus orang pada muji-muji. Dan gue kayak, oh great, muji tuh nggak apa-apa, ya great you're doing it, tapi it's their job. Lu nggak usah dipuji untuk melakukan pekerjaan lu. Mungkin ini konsep yang sangat, tapi mungkin gue ngomongnya kurang bener ya di sini ya. Tapi lu nggak usah dipuji atas sesuatu yang memang kewajiban lu. Ya, tugas lu. Dan banyak orang negara ini kayak, ya lihat dong, gue udah capek-capek kerja ABG. Ya emang itu tugas lu, anjing. Itu lu paham gak sih maksud gue? Ada banyak instansi, bukan instansi. There's many instances where people who are supposed to do their kewajiban, masa kayak, ya ini ya puji dong. Iya. Ini tugas lu anjing kayak. Gue paham ya. Wah di luar negeri tuh orang tuh, di Denmark apalagi kayak, ya emang ini tugas lu, ya ini ya lu ngantri, tugas lu ngantri, lu siapa kayak keras banget. Ya. Paham gak sih? Ya, mungkin ini sedikit agak aneh tapi ya semoga lu paham ya. Maksudnya semoga. Iya. Tadi gue ingin memparafrasekan yang gue maksud, yaitu karena saking langka atau jarangnya. Iya. Jadi kalau ada 1 atau 2 pejabat publik naik transportasi umum itu langsung viral. Padahal itu emang hal yang biasa aja. Let's say di negara Skandinavian. Atau lu pernah lihat gak sih salah satu video di Australia, ada pejabatnya yang tiba-tiba di depan rumah nginjak rumput. Oh iya. Terus ada yang punya rumah keluar, oh ini rumput baru gua nih. Padahal dia Perdana Menteri kalau gak salah waktu itu. Perdana Menteri lagi. Terus Perdana Menteri langsung merasa bersalah. Waduh, gesek kita. Itu yang gue mau. Itu mewah. Wah di sini kok kita gituin, gak sopan lu. Ya kan, kalau kita gitu, gak sopan lu gitu kayak. Lah ini rumput gua. Maksud gue. Nah banyak orang bakal, I've heard the counter argument kayak, Adolf beda budaya Indonesia, budaya Timur, budaya Indonesia. Fine, I get it. Gue juga menerima argumen itu. Gue menerima argumen itu. Tapi please bedakan kebudayaan dan hak dan kewajiban. Itu menurut gue dua hal yang lu bisa beda. Lu bisa sopan santun dan budaya Indonesia tanpa melupakan hak dan kewajiban lu. Itu maksud gue. Itu maksud gue. Apa yang bikin lu resah per hari ini selain mikirin hal-hal seperti tadi? Gue bisa tarik satu hal dari otak lu yang top keresahannya Andovi terhadap Indonesia, mungkin terhadap dunia ini. Wah, kalau Indonesia, gue takutnya ini menjadi political podcast banget, jadi gue nggak mau ke arah sana. Gue nggak mau ngomong soal keresahan gue dengan negara ini. Keresahan lu yang bisa jadi mungkin bakal jadi benefit bagi teman-teman yang menonton ini, kayak mungkin mereka bakal questioning tentang dirinya sendiri atau apa. Kalau dari segi itu ya, salah satu keresahan gue adalah, ini keresahan gue dan mungkin ini agak sedikit keresahan aneh, tapi ini I'm trying to phrase it in the right way ya, karena gue nggak mau Andovi salah ngomong. Banyak orang tidak sadar bahwa Gen Z dan Gen Alpha itu hidup dalam starting point dan posisi yang tidak menguntungkan. What does it mean? Kayak banyak orang kan selalu ngomong kebalik. Gen Z, Gen Alpha gini. Enggak, gue justru counter argument. Gen Z dan Gen Alpha is living in such a confused and destabilized world. Oke, ini gue gak ngomongin perang. Ada perang segala macam. Dulu nyokap gue dengan gaji PNS dia bisa beli 1 rumah di Depok Timur. Bisa. Rumahnya gak biasa aja, Depok Timur jauh. Tapi dengan gaji nyokap gue 1 kerjaan. Sekarang almost impossible. We have lived in a financial world di mana it is almost impossible with a stable job you can buy a single family house di DKI Jakarta Jabodetabek.
Dan ini permasalahan yang boomers tidak akan pernah paham. Counternya tinggal, ya jangan tinggal di Jakarta dong. Gue paling benci orang-orang yang counter kayak gitu. Lah kan gue kerja di Jakarta. Jadi please bagi orang-orang yang counter, ya kenapa nggak lu rumah di Cisauk dan di whatever. Nggak, screw your this argument. Orang punya hak untuk mau tinggal di Jabodetabek. Orang punya hak. Oke, jadi itu pertama bagi orang ngomong. Jadi kok gue jadi Gen Z, you look at life right now. Anjir, gue kerja 10 tahun aja beli rumah di Depok Timur sekarang aja susah banget. Right? We're not in the same playing field anymore. Generasi boomer have such an advantage financially. Jadi ketika boomers dan gue kan milenial kan, di atas kita ngomong, ya makanya jangan beli kopi, makanya jangan beli matcha latte, makanya jangan kafe terus. I understand in their side adalah, ya mendingan gue bahagia karena gue juga tahu kok kalau gue nggak beli kopi dan matcha latte, gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tentu ada Gen Z yang boros, tentu ini ada banyak pengecualian. I'm saying in general, the numbers don't lie. Banyak orang sekarang ngomong, kan selalu boomers, kenapa sih anak-anak zaman sekarang nggak mau punya anak? Pergaulan bebas ya karena whatever, ada faktornya juga iya. Tapi kayak, have you seen the price of having a kid in this economy? Have you seen the price of having a kid? Even with two people having 2 jobs, punya 1 anak, itu udah, kecuali lu dapat harta warisan dari orang tua, dapat dari bank OT, nama bank orang tua. Baru dengar ya. Ya kalau nggak dari bank orang tua, almost impossible. Yeah. Maksud gue adalah, again, I'm not comparing my situation to others. I'm just saying, kalau gue aja begini, gimana the people who have a steady 9 to 5 job dan segala macam. I'm just saying. Jadi tolong, salah satu keresahan gue adalah people in power now, the boomers and the Gen X, tolong jangan always blame the Gen Z dan Gen Alpha dan young millennials. Kok kalian nggak beli rumah? Kok kalian nggak beli matcha latte? Kok kalian cuma beli matcha latte, cuman pergi healing? Ya karena they know kalau gue simpen duit pun susah kok untuk ngapain pun. There's no financial flexibility untuk apapun gitu. Itu gue benar merasa itu. Dan tentu the argument ya, jangan beli rumah di Jabodetabek ya. Gue nggak mau dengar argumen itu karena gue tahu argumen itu ya. Kenapa lu nggak beli rumah di gini aja? And I see there's a lot of people now udah mau pindah dari Jabodetabek karena itu. Look, I'm just saying kayak, salah satu keresahan gue adalah I feel bad for the Gen Z, young millennial, Gen Z dan Gen Alpha, karena financially the world is in a very messed up place for them. Itu intinya dari perbincangan gue yang panjang ini. Financially mereka masuk ke dunia yang gak stabil, mereka masuk di dunia yang semua harga super mahal. And I'm really sorry for that. Dan gue berharap ada systemic and structural change di mana Gen Z dan Gen Alpha secara luas bisa mendapatkan privilege yang sama seperti Gen X dan Boomer. Gue benar-benar merasa seperti itu. Oke sih, itu keresahan banyak orang dan lu mewakilkannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Iya. Which is itu tadi lu mencoba untuk memparafrasekan gitu. Tapi gue menangkap satu hal yang menarik sekali, yaitu ketika gue buka ke sosial media, kita masuk ke sosial media sekarang, akan ada orang lebih kaya, lebih pinter, lebih sukses, lebih bahagia dibandingkan lu yang sekarang gitu. Pasti. Dan kalau lu masuk ke sana dengan kacamata bahwa lu tertinggal, itu yang bahaya. Itu bahaya banget. Itu bahaya. Karena kita gak pernah tahu, yang tadi lu sebutin bank orang tua itu bisa jadi dimiliki oleh si A, B, C. Sedangkan kita gak punya. Kita harus merintis dari nol dan kita langsung compare sama mereka gitu. Gak bisa. Itu yang bikin kita tuh insecure. Itu yang bikin teman-teman menonton ini masih ngerasa wah, ya gue kayak bilang ke Andovi ya, kita gak relate sama mereka yang mungkin bisa happy, tapi ternyata di balik itu ada bank orang tua. Iya. Kemarin gue liat di threads, ada thread yang sempat viral. Kan di threads sekarang sering ada kayak, kemarin gue lupa siapa yang ngepost, sorry. Kasih tahu lu orang kaya tanpa lu kasih tahu lu orang kaya. Terus reply-nya ribuan kan. Iya. Wah itu gue baca asik, lucu. Karena ada orang cerita. Gue udah merasa kayak, wah ini kaya banget. Di reply lagi, wah anjing ternyata enggak juga, dia lebih kaya lagi. Maksudnya mereka tahu there's always somebody richer gini. Dan gue juga pas gue aja yang baca kayak, wow. Ada orang yang baca, ya kan kasih tahu lu kaya tanpa lu kasih tahu lu orang kaya. Ada yang ngomong, gue dari kecil dijemput pakai supir kanan kiri, gue pulang ke rumah berenang di rumah gue sendiri. Gue aja nanya kayak, lu berenang di rumah lu sendiri? Itu aja bagi gue yang kayak, hah? Iya. Kan bagi banyak, dan terus
orang jadi sadar di threads itu, di reply di threads itu kayak emang benar kata lu, if you compare it never ends, gitu kan. Jadi ya don't compare yourself to others. Kayak kemarin gue sempat bikin postingan di Suara Berkelas, itu adalah hasil kurasi dari podcast kita sama Ajeng, Mbak Ajeng namanya. Dia bilang bahwa kalau lu kerja, goals lu cuma POV uang, maka lu akan selalu di state tidak akan pernah puas karena itu uang kan. Tapi kalau lu peduli sama ada waktunya, ada energinya, maka kan lu akan menghargai ketika lu sehat, lu akan menghargai ketika lu ketemu sama relasi yang positif gitu. Sehingga lu gak cuma ngelihat uang doang gitu. Karena akan ada orang lebih kaya, lebih happy, pasti. Terutama dari kacamata uang. Betul. Again sekali lagi gue disclaimer, gue gak munafik, gue peduli dengan uang kok guys, tenang aja. Gue bukan sosok we don't need money to live, enggak. We need money to live. Tapi again, baik lagi tujuan utamanya apa, itu sih. Gimana obrolan kami tadi, seru banget ya? Nah bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini, tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di Workbook Berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Siap. Pertanyaan pertama dari Sahara 33. Sahara 33. Dia nanya, top 3 film yang Kak Andovi rekomendasikan ke kita yang masih muda. Top 3 film rekomendasi gue, ini film favorit gue ya. Pertama The Dark Knight. The Joker, Heath Ledger, rest in peace Heath Ledger, itu Christian Bale, Nolan, luar biasa. Kedua Saving Private Ryan, Tom Hanks. Itu salah satu film peran dunia kedua yang gue suka banget. Itu scene opening di Omaha Beach, D-Day itu luar biasa. 3 gue suka banget Inglourious Basterds dari Quentin Tarantino. Wah itu 3 itu, I mean you can never go wrong with Quentin Tarantino, Nolan, dan Steven Spielberg. Udah menurut gue itu 3, apapun film-film mereka, filmografi mereka mantap sekali. Kalau gue selalu pilih salah satu aja yang lu bisa ceritain. The Dark Knight, itu. langsung. The Dark Knight itu, aduh. Apa yang menarik dari The Dark Knight dan lu bisa apply ke hidup lu atau cara pandang lu melihat dunia? The Dark Knight benar-benar memberi lu perspektif bahwa kehidupan itu nggak black and white, bahwa the heroes can become the villains, and bahwa the villains sometimes are the heroes. Wow. Jadi itu benar-benar, jadi nggak black and white hidup ini. Ya, benar. That's The Dark Knight. Dan tentu keren banget Heath Ledger di situ sebagai the Joker. Pertanyaan kedua dari Ina Rafina. Dia nanya, aku sempat nonton podcastnya Jovia De Lopez di Suara Berkelas. Jangan. Terus Andovi komen tentang, sok tahu tentang One Piece gitu. Sudah pasti. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya emang seperti yang tadi gue ngomong di awal. Iya. Tolong Kaju tuh boleh ngomong tentang banyak hal di dunia ini, kecuali One Piece. Oke. Minimal Kaju baca, minimal sampai Marineford baru ngomong lah. Itu intinya, karena Kaju itu dia sekarang suka baca One Piece, dia lagi tapi dia tuh kadang-kadang hot take dia tuh buruk banget. Apalagi soal kemarin yang Luffy tuh nggak latihan, aduh ya ampun. Yalah, terserah, itu buruk banget. Intinya siapapun boleh komentar soal One Piece, lu nggak usah baca sama Marineford, tapi khusus untuk Jovia De Lopez, Anda tidak pantas. Ngulang lagi ya. Iya, gue ulang lagi. Pantas. Apa yang menarik dari POV One Piece yang dipakai di hidup lu? Kenapa lu sangat suka sampai lu bikin D&D One Piece atau gimana? Oh iya, kan thank you. Sekarang tuh gue lagi bikin campaign, a One Piece inspired D&D campaign, namanya Oceans and Pirates. Itu bukan cuman gue, itu yang di channel temen gue Aichian Nikolai, bersama Aryan Novrianus, Chancil Chan dan gue, kita bikin campaign D&D campaign inspired by One Piece World, namanya Oceans and Pirates. Nonton ya. Tapi kenapa? Karena menurut gue One Piece tuh benar-benar, I like the value of friendship. I like the value of never giving up. I like that Luffy tuh punya tujuan yang jelas, dan tujuan dia akan selalu dia lakukan apapun untuk menggapai tujuan dia.
pertemanannya, ceritanya, backstory-nya. I think One Piece. Dan ini mungkin hal yang sangat underrated soal One Piece ya. Ya. Underrated banget soal One Piece. Lu mau suka atau gak suka sama One Piece, terserah. Perspektif lu. Setahu gua, correct me if I'm wrong, semua orang yang pasti lebih paham daripada gua. Ketika seni udah bisa ke transfer dan transformasi ke dunia nyata, seni ini udah mempunyai value yang lebih gede. Maksud gua apa? Setahu gua gak pernah ada sebuah karya seni yang menjadi simbol revolusi seluruh dunia sekarang. Itu luar biasa loh. The most underrated thing about One Piece adalah One Piece stands for keadilan. Dan sekarang di Prancis, di Hungari, di Bulgaria, di Nepal, di Indonesia, di manapun di dunia, sekarang adalah simbol untuk keadilan. Bukan revolusi terlalu keras ya ngomongnya. Untuk keadilan adalah, nih gue kibarkan bendera pirate ini. Itu luar biasa loh. Coba lu pikir, gak pernah ada karya fiksi yang seluar biasa itu yang bisa menjadi simbol. Enggak, kita butuh keadilan. Amerika aja sekarang No Kings protes melawan Donald Trump. One Piece flag di mana-mana. Iya. Notice. I mean, itu dari karya fiksi loh. Iya. Lupakan kalau gak suka sama skillnya, powernya, devil fruitnya, lupakan gak lucu, Luffy apaan sih. Luar itu juga. Name me another karya fiksi yang levelnya udah sampai simbol keadilan dan revolusi di seluruh dunia. Name me, silakan. I'll wait. Please educate me. In the comments, komen di bawah. Yang menggerakkan hati banyak orang. Wah gila, menjadi simbol loh. Simbol keadilan loh. Wah itu gila loh. Itu menurut gue gila banget. Itu menurut gue One Piece tuh underrated banget di aspek itu. Iya. Karena ada orang yang berkomentar bahwa dari POV dia di luar anime itu kayak, apaan sih nonton One Piece segala macam lu. Tapi kalau lu gali lebih dalam, gue bisa merasakan sih feel orang-orang yang udah nonton itu dan memahami di konteks dunia nyata gitu. Iya. Jadi sangat kuat gitu. Sangat kuat. Jadi itunya. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Iya. Pertanyaan ketiga dari Tasya Kusmel. Dia nanya, apakah pernah ngerasain titik terendah dalam hidup? Kalau pernah, seperti apa cara keluar dari sana ya? Nah ya, gue titik terendah hidup itu gak pernah in a professional setting, lebih ke masalah pribadi, lebih ke personal life. Jadi I really try to separate my personal life and my professional life. Gue pernah dalam titik terendah banget secara pribadi lah intinya. Untuk Tasya Kusmel, jawabannya lu gak akan suka, tapi there is no way to go through it apart from letting time heal the wounds. Bisa elaborasi gak? Waktu menurut gue akan perlahan-lahan membuat hal-hal yang jatuh dalam hidup akan membuat itu baik. You just gotta let time pass. Kenapa gue gak sabar ngomong, karena ini masalah pribadi, jadi I mean my personal life. Jadi ketika gue di titik terendah di kehidupan pribadi gue, what I could do is just keep on, kalau kata Finding Nemo, keep on swimming. Just go through it, let the time heal you. Lama-lama you will learn from it. Emang gue gak ada good advice about titik terendah dalam hidup terus kita ngapain. Time will heal itself. Itu menurut gue. Karena orang ngelihat dari penglihatan gak nyamannya sih. Pasti gak nyaman. Pasti gak nyaman. Tapi gue garanti lu akan dewasa dari fase dan pengalaman itu sih ya. Iya pasti. Dan semua orang pasti punya waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang langsung 3 hari langsung bye-bye. Langsung oke. Ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 1 tahun. Kayak tergantung time masing-masing. Tapi menurut gue waktu will always, time heals everything. It doesn't mean that it doesn't hurt. Tapi I think that time heals everything. Dan tadi di awal lu sempat cerita tentang semakin lu dewasa lu akan ngeliat itu dari kacamata zoom out. Ya. Dan itu emang connecting the dots, ada problemnya, emang ada lukanya. Yeah. Alright, 3 pertanyaan udah terjawab. Yeah. Kita langsung aja ke dari aku biasanya. Iya, silakan. The worst advice yang pernah
Andovi terima? Worst advice. Worst advice. Worst advice. Worst advice. Ini gue mikir dulu ya. Gini gue mikir ini ada banyak soalnya. Gak apa-apa. Even lu bisa share satu, lebih dari satu. Oke, I would say gue pernah waktu gue SMA, I was really into teater. Makanya gue sampai sekarang bikin musika kan. Tapi waktu itu ada yang ngomong sama gue. Sebenarnya ini bukan satu word, tapi ada beberapa kali konteks ini dikasih. Ngapain sih lu ngelakuin X padahal marketnya nggak segede Y? Oh. Apapun itu. Iya. Waktu gue teater suka di SMA, ngapain sih anak teater? Kan duitnya nggak banyak. Ngapain sih? Kan marketnya kecil. Awal-awal gue bikin video YouTube. Ngapain sih bikin video-video di internet? Emang apa gunanya? Kerjanya jadi apa? Iya. Selalu ngapain lu ngelakuin X? Karena dunianya nggak Y. Itu formulanya ya. Iya. Dan selalu people will always tell you that. Lu ngapain sih bikin coffee shop vegan? Kan yang minum vegan coffee dikit. Dan orang selalu memakai itu sebagai rasionalisasi. Kenapa lu nggak lakukan X karena itu Y? Menjadi sebuah keputusan final mereka. Ngapain lu berhenti dari Skinny Indonesian 24? Kan lu udah ada 3 juta subscribers. Kan lu duitnya ada banyak di situ. Ngapain lu ini X? Ngapain lu bikin video ini? Kan yang nonton gak bakal banyak. It's always the same format. Yeah. Ngapain lu X padahal itu gak Y? Screw it. Dah. Gak usah lu dengerin. Kalau gue dengerin waktu itu orang-orang di 2011-2012 ngomong, ngapain lu bikin video-video di internet? Itu gak akan menghasilkan apa-apa. Gue gak akan duduk di depan lu sekarang. Yeah. If I just heard, and a lot of people said it loh. Lu jangan bayangin sekarang ya, semua orang ya, sekarang mah harus bikin video. Semua bisnis harus bikin video. Kebalik kan? Dulu kan gue masuk FHUI, masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ngapain sih lu bikin video-video gak jelas di internet? Lu kan masuk Fakultas Hukum terbaik. Again, di saat itu ya, di 2012 ya. Oke. 2012 ngapain sih bikin video-video gak jelas di internet? Kan padahal lu bisa menjadi lawyer yang bagus, menjadi ini. Nggak usah didengerin guys. Pokoknya itu, formulanya itu. The worst advice always. Dan selalu di berbagai titik dalam kehidupan gue. Ngapain lu ngakuin X karena ininya gak Y. Karena marketnya gak besar. Karena gak ada duitnya Y. Karena ini gak ada gunanya. Selalu gitu. Itu one of the worst series of advices yang mau dikasih. Dan plot twistnya biasanya orang yang kasih advice itu sekarang ngerjain apa yang lu waktu itu kerjain sih. Iya. Ya. Kenapa gue ketawa? Karena gue pernah dapat advice yang sama. Sama kan? Ngapain lu tapi Iya, dari dosen gue sendiri. Iya. Ngapain lu yang udah kuliah di sini, udah jelas nih arahnya mau ke sana, lu masih bikin konten itu. Ngapain? Iya. Selalu itu the worst advices. Iya. Dan gue yakin kalian bisa apply di semua masih di hidup. Iya, gue pernah waktu gue SMA gue disuruh ngapain lu X padahal lu Y, padahal ini. Iya. Fill in the formula. Pasti lu kayak iya ya. Tapi kalau ada orang yang mau nge-counter bahwa, oh lu bilang gitu karena ketika lu kerjain itu udah berhasil. Lah kalau gue gak berhasil gimana dong? Gak bisa dong, karena kan at the time gue gak tau bakal berhasil. That's the point. Kan at the time gue, orang kan ngomong karena lu tau, memang gue tau bikin video di tahun 2011 akan menjadi sesuatu yang besar di 2016. Gak tau, gue bener-bener gak tau ya, bener-bener zero knowledge. And people will always counter things. Gak apa-apa, counter aja gue suka counter. Justru kalau counter kita bisa diskusi sehat, kita bisa berpikir, kita bisa tukar pikiran, it's fine. Tapi menurut gue, gak usah man. Gitu sih. Wow. Gak kerasa loh, 1 jam lebih ngomong sama Andovi Lopez dan banyak kali bisa kita sharing. Terima kasih. Tolong voting di bawah apakah gue lebih baik daripada Kajol. Tolong di vote baik-baik ya. Tolong lu bikin voting ya. Oke. Oke. Di komen apa Andovi lebih baik dari Jovial. Oke, berarti kalian tuh harus nonton juga versi Jovial Lopez. Ya, nonton versi Jovial Lopez. Yes. Compare to Andovi Lopez. Yes, compare. Give your honest opinion, oke? Apakah lu timnya Andovi atau lu tim Jovial? Nah, kalau lu votingnya aku kasih lu kopi gratis. Nah, itu namanya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu bribing itu. Tapi silakan ke Marvel Coffee Ciputat. Iya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. Dah.